Oke, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam pertemuan kedua mata kuliah akuntansi dasar ya. Mata kuliah dasar. Oke, kita mulai dengan slide pertama. Di sini ada pengerti. Setelah minggu kemarin kita belajar mengenai apa itu akuntansi, kemudian cabang-cabang akuntansi ya, kemudian siapa pemakai akuntansi. Nah, sekarang kita masuk ke transaksinya. Di sini transaksi adalah suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansi. Jadi transaksi itu adalah yang berkaitan dengan perubahan pada neraca suatu perusahaan. Jadi segala sesuatu uh, yang menyangkut perubahan pada uh, tiga unsur utama perusahaan laporan keuangan itu aktiva, utang dan modal. Kemudian persamaan akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Jadi artinya apa? Segala sesuatu yang perusahaan nih, kita berbicara perusahaan ya atau organisasi. Jadi segala sesuatu yang kita miliki itu pasti berasal dari utang dan modal. Kenapa di sini utang lebih duluan? Karena dia posisinya di neraca ada di atas kan, lebih dulu kan, baru modal di bawah. Jadi misalnya kita punya motor nih kan. Nah, motor tersebut kita beli dengan DP 10%. Dan sisanya utang. Nah, berarti kan harta kita sepeda motor sama dengan asalnya dari utang 90% dan modal 10%. Nah, itu kalau dalam perusahaan tidak baik ya, karena utangnya lebih besar dari modal. Nah, seharusnya yang lebih besar adalah modal, utangnya lebih kecil dari modal. Nah, kemudian bukti transaksi adalah setiap transaksi perlu adanya bukti. Nah, jadi saat kita transaksi itu harus hitam di atas putih. Nggak bisa kita cuma misalnya bilang tadi beli bensin, tapi kita tidak memberi bukti. Tidak ada hitam di atas putih. Jadi setiap transaksi yang terjadi itu harus ada bukti di atas kertas, hitam di atas putih, dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya ada tanda tangannya, ada pemohonnya siapa kan, untuk memastikan di sini kan untuk memastikan keabsahan. Jadi transaksi tersebut harus sah, nggak bisa seenaknya kita ya. Jadi pertama harus ada bukti hitam di atas putih, dan kemudian transaksi itu harus sah sesuai dengan SOP ya, standar operasional prosedur yang telah ditentukan. Nah, macam-macamnya bukti itu adalah ada bukti pengeluaran uang, kemudian ada bukti penerimaan uang, kemudian ada bukti jurnal, kemudian ada bukti transaksi lain secara kredit. Jadi bukti pengeluaran uang berarti kita mengeluarkan uang. Penerimaan uang berarti kita menerima uang. Jurnal ini berarti kita melakukan sudah mencatatnya di posting ya. Kemudian bukti transaksi lain secara kredit ada fakturnya. Nah, ini contoh faktur penjualan. Contohnya lihat, harus ada nominalnya, ada tanggalnya kapan terjadi. Kemudian misalnya ini ada stempel, perlu materai. Nah, ini semua harus contoh-contoh dokumennya semua harus ada hitam di atas putih. Nah, kemudian siklus akuntansi kemarin sudah kita sempat bahas sedikit kan. Nah, adalah tahapan-tahapan kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan. Jadi proses yang kita lakukan, siklus berarti continue, secara terus menerus setiap periodenya itu akan selalu berulang-ulang. Setelah jadi laporan keuangan, kita mulai lagi periode berikutnya dari awal. Jadi itu siklus ya. Untuk lebih jelasnya, nah ini ada diagramnya, lihatlah. Nah, pertama adalah kita memiliki dokumen transaksi yang sah. Ingat, dokumen transaksi yang sah.
namanya dokumen hitam di atas putih, dan itu adalah sah, telah disetujui oleh pihak-pihak yang telah ditentukan dalam perusahaan. Kemudian dokumen tersebut sudah kita pegang nih, misalnya contoh yang sederhana, misalnya kita memegang dokumen struk pengisian bensin ya. Nah itu sudah sah, sudah ditandatangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian struk bensin itu kita catat dalam buku jurnal kan. Nah, dalam buku jurnal kita catat, berarti misalnya membeli bensin, berarti kan uang keluar kan. Nah, berarti biaya bensin debitnya, kreditnya adalah kas, keluar dari kas. Nah, itu kita sebut buku jurnal. Nah, setelah kita jurnal, kemudian kita masukkan yang namanya buku besar. Nah, tadi di jurnal ini kan banyak, itu baru tadi bensin kan. Nah, kemudian di sini kita nemukan lagi ada bukti kan. Buktinya misalnya penjualan ya. Ya, kita perusahaan menjual barang seharga 1 juta. Nah, kita jurnal lagi kan. Nah, kalau tadi pengeluaran kasnya di kredit, sekarang kalau penjualan berarti kasnya di debit. Nah, kas 1 juta, penjualan 1 juta. Nah, itu udah ada berapa transaksi tuh? Ada kas, penjualan, biaya bensin, udah ada 3 kan. Nah, kemudian di sini setelah transaksi kita kolongkan dalam namanya buku jenis. Nah, tadi kas kan ada 2 tuh. Nah, kita catat kas, kita kelompokkan. Kemudian tadi biaya bensin kita kelompokkan. Kemudian tadi penjualan kita kelompokkan. Nah, nanti pengelompokannya ini juga ada debit dan kredit kan. Tadi yang biaya bensin kasnya di kredit, kita catat di buku besar di sisi kredit. Tadi penjualan kasnya di sisi debit, kita catat di buku besar di sisi debit. Nah, artinya dari jurnal yang telah kita buat ini, kita ringkas, kita golongkan terhadap akunnya yang sama, judul akunnya sama, ada posisi debit dan kredit juga. Nah, setelah jadi buku besar itu nanti kan banyak tuh, ada transaksi tanggal berapa aja. Nah, lengkap kan, ada banyak, baik di sisi debit maupun di sisi kredit. Nah, nanti buku besar situ setelah selama satu periode, misalnya 1 bulan, itu kita ringkas, ya kan? Kita ringkas yang namanya neraca saldo. Nah, tadi misalnya kas ada debitnya 1 juta, ada kreditnya. Tadi kreditnya bisa isi bensin 100.000. Nah kan debit 1 juta, kredit 1 juta, berarti saldonya ada tinggal 900.000. Nah, kita catat di sini neraca saldo. Nah, jadi neraca saldo kas setelah kita sisihkan antara debit dan kredit tinggal 900.000. Nah, itu namanya neraca saldo. Akhirnya artinya kita cari saldo. Namanya saldo kan berarti menyisihkan antara debit dan kredit, atau menyelesaikan antara penerimaan dan pengeluaran. Nah, setelah neraca saldo itu jadi, selanjutnya kita membuat neraca saldo. Tahap selanjutnya kita akan membuat neraca lajur. Nah, kalau neraca saldo ini keterangannya cuma satu, yaitu neraca saldo ada debit dan kredit. Nah, neraca lajur ini nanti akan terdiri dari banyak kolom. Nah, seperti apa itu bentuk neraca lajur? Nah, kalian tahan dulu ya pertanyaan kalian. Nanti neraca lajur ini kita lebih mengerti dalam proses praktek mengerjakan sebuah laporan keuangan. Jadi nanti di neraca saldo ini di dua kolom pertama ada namanya neraca lajur. Kemudian setelah neraca saldo, kemudian setelah jadi neraca saldo, di sebelahnya lagi ada namanya ayat jurnal penyesuaian ini. Nah, di sebelahnya ayat jurnal penyesuaian, kita selisihkan antara neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Nanti namanya neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah neraca saldo disesuaikan, nanti ada lagi namanya jurnal penutup ya, atau laporan laba rugi. Nah, nanti lebih jelasnya saat kita melakukan praktek. Nah, di sini yang penting kalian paham proses-prosesnya 1 2 3 4 5 kan. Nah, setelah jadi neraca, jadi intinya di neraca lajur ini adalah
melakukan penyesuaian antara neraca saldo yang merupakan saldo dari buku besar dengan jurnal penyesuaian. Nah, kemudian jurnal penyesuaian ini cara buatnya gimana, Pak? Oke, nanti kita akan praktek. Jadi intinya penyesuaian ini adalah misalnya di sini ada transaksi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya kita membayar kontrakan. Nah, kita membayar kontrakan kan sekaligus 1 tahun misalnya, karena selama 1 tahun misal 1.200.000, maka kan di sini uang yang keluar saat kita jurnal kan, uang yang keluar 1.200.000 kan untuk biaya kontrakan selama 1 tahun. Jadi kan di jurnalnya adalah kas keluar ya, berarti debitnya biaya sewa, ya kan, biaya sewa. Kemudian kreditnya adalah kas, keluar duit 1.200.000. Nah, kenyataannya pengeluaran kita kan nggak 1.200.000 kan. Dalam akuntansi itu harus dibebankan per periode atau per bulannya. Nah, nanti maka yang 1.200.000 itu harus kita sesuaikan, karena kenyataannya pengeluarannya biaya sewanya sebulan hanya 100.000. Nah, itu namanya proses penyesuaian. Oke, penyesuaiannya sudah. Nah, nanti setelah kita sesuaikan, nah maka kan neraca tadi yang kita saldo itu diselisihkan dengan penyesuaian. Nah, namanya neraca saldo disesuaikan. Nah, kemudian di sini ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu apa sih, Pak? Nah, jadi buku besar pembantu ini adalah keterangan dari yang ada di buku besar. Nah, misalnya kan kalau di buku besar akun penjualannya cuma satu kan. Nah, misalnya bos nanya, ini kita jual ke siapa saja. Nah, di buku besar ada satu penjualan, semuanya penjualan A B C sebulan numpuk. Nah, kita lihat di sini di buku besar pembantu nanti ada penjualan tanggal ini ke PT mana, penjualan ke tanggal ini ke PT mana. Nah, itu ada di buku besar. Kemudian juga misalnya contohnya hutang. Nah, misalnya kita punya hutang dari banyak supplier kan. Misalnya kita beli TV di supplier A, kita beli kulkas di supplier B, kita beli komputer di supplier C. Nah, di buku besar ini hanya ada satu hutang. Hutangnya misalnya 10 juta. Nah, kemudian bos nanya, 10 juta itu kita berhutang ke siapa aja? Nah, itu kita lihat di buku besar pembantu. Di sini ada rinciannya 10 juta itu saya kepada supplier A 5 juta, supplier B 2 juta, supplier C 3 juta, sampai totalnya adalah sesuai dengan yang ada di buku besar 10 juta. Jadi buku besar itu seperti itu ya. Jadi di buku besar hanya dicantumkan satu akun, kemudian rinciannya ada di buku besar pembantu. Nah, kemudian setelah buku besar pembantu, di sini sama ya, jurnal penyesuaian, nanti prosesnya kita belajar. Ini juga neraca saldo setelah. Nah, di sini ada namanya jurnal pembalik ya. Nah, jadi intinya jurnal pembalik, kita membalik yang tadi ada di debit, kita balik ke kredit, yang ada di kredit kita balik ke debit. Nah, bentuknya seperti apa? Oke, kita tahan dulu, nanti kita belajar seiring praktek, jadi lebih jelas. Sama juga nih neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan emang ada yang ditutup, Pak? Ada. Jadi nanti di buku besar ini kan banyak saldonya semua kan. Nah, nanti yang ada di neraca itu ada beberapa akun yang kita tutup ke laporan laba rugi. Nah, nanti kalian harus bisa membedakan akun di buku besar ini kan banyak. Nah, nanti nama akun itu ada akun yang dia nongol di neraca, ada akun yang dia nongol di laporan laba rugi. Jadi akun di buku besar ini dibagi dua, adalah ada akun laba rugi dan ada akun yang namanya akun neraca. Nah, akun neraca itu adalah apa aja, semua akun kecuali akun penjualan dan akun biaya. Jadi akun laba rugi hanya ada dua, yaitu penjualan dan biaya-biaya atau penghasilan sama biaya-biaya. Jadi atau uang masuk yang merupakan hasil usaha, kemudian pengeluaran yang berhubungan dengan
usaha, itu adalah akun laba rugi. Kemudian akun neraca di luar akun dua ini, itu namanya akun neraca. Nah, akun laba rugi ini nanti kita tutup kan di buku besar ini, akun ini kita tutup, maksudnya tutup itu kita nolkan. Misalnya contohnya total di sini biaya bensin selama sebulan ada 2 juta. Nah, biaya bensin kan itu di debit ya, 2 juta. Nah, itu kita tutup, tadinya di debit, biaya bensinnya kita pindahkan ke kredit, debitnya ganti laba rugi. Jadi ada akun baru namanya laba rugi. Jadi laba rugi pada biaya bensin. Jadi selain yang kita tutup adalah semua akun laba rugi, penjualan dan biaya-biaya. Oke, semuanya sudah saya jelaskan 1 sampai 9 ya. Bila ada yang masih kurang jelas, silakan nanti ditanyakan. Nanti kita bagaimana cara membuat proses-prosesnya kita praktek. Yang penting kalian paham alurnya ini dari 1, 2, ada transaksi, ada buktinya, kita catat yang namanya buku jurnal, kemudian kita ringkas, kita golong-golongkan dalam namanya besar, kemudian yang digolongkan tersebut kita ringkas menjadi neraca saldo, kemudian dari neraca saldo kemudian kita buat neraca lajur, nanti perkembangannya bisa kita lihat di neraca lajur, kemudian baru kita buat laporan ke keuangan. Oke, ini konsep ini adalah kalian harus paham. Yang belum paham nanti mohon dapat bertanya ya. Nah, ini bentuk-bentuk rekening, bentuk-bentuk rekening. Nah, nanti kita jurnalnya bisa seperti ini posisinya. Di sini ada debit, di sini ada kredit. Nah, ini nama rekening. Nama rekening tadi bisa kas, nama akun ya. Ada kas, ada penjualan. Nah, itu pentingnya kemarin di tugas pertama kalian sering lihat-lihat yang neraca. Jadi referensi nama rekening atau nama akun kalian bisa paham ya. Nah, ini juga ada nomor rekening. Nah, namanya kita nanti pengolahan data. Biasanya kalau kita melakukan proses data komputer tuh yang kita lihat adalah angka ya. Nah, nomor rekening ini dalam bentuk angka. Sama kayak kita penduduk kan. Kalau nama kan susah, maka di sini ada nick. Nah, jadi ini ada nama yang alfabet, huruf. Nah, ini ada nomor rekening dikenali dalam bentuk angka. Misalnya kas, biasanya saldonya 1111 gitu. Jadi nanti berurut ya, ada 111, ada kepala 2, ada kepala 3 sampai kepala 5. Nah, Pak, ini taunya dari mana? Ada standarnya. Nah, tadi ada sisi, kemudian ada bentuknya seperti ini juga, debit, kredit, keterangannya. Kalau yang sebelumnya kan keterangan cuma satu lah, sebelahnya langsung debit kredit. Kalau ini keterangannya masing-masing. Jadi kalian bisa buat, boleh tadi nomor 1, boleh nomor 2. Nah, ini juga ada keterangannya lagi, ada referensi. Referensi itu tadi hampir sama ya sama nomor akun. Ini nama perkiraan juga sama nama akun. Ini hanya beda bentuk-bentuknya ya. Nah, kalian nanti lebih biasa pakai mana. Tapi biasanya saya standarkan pakai bentuk yang pertama atau kedua. Nah, ini ada bentuk 4 kolom, ada seperti ini. Kalau ini langsung ketahuan saldonya, langsung sudah kayak langsung kita buat kayak buku besar sekalian neraca saldo. Nah, ini adalah penggolongan rekening. Nah, ini kalian harus hafal betul nih ya bagaimana. Jadi nanti kita saat melakukan identifikasi tuh memasukkan ke dalam 6 akun ini, akun besar. Ada aktiva, ada utang, ada modal, ada priv, ada pendapatan dan ada biaya. Priv ini adalah pemilik mengambil modalnya ya. Jadi misalnya ada owner, pemilik itu mengambil modalnya namanya priv. Nah, jadi kita lihat ini ada 6. Nanti setiap transaksi kita identifikasi masuk ke 6 transaksi ini. Beli bensin tuh masuk kemana ya? Nah, seperti ini. Jadi 1, 2, 3 ini kita sebut akun neraca.
pendapatan dan biayanya 1 2 3 4 ini akun neraca, 5 dan 6 ini adalah akun laba rugi. Nah, tadi ada jurnal penutup ya. Yang kita tutup ini adalah akun pendapatan dan akun biaya. Jadi akun pendapatan dan akun biaya inilah nanti yang kita akan tutup, yang tadi namanya ayat jurnal penutup, supaya tidak nongol di neraca. Yang 1 2 3 4 ini adalah akun neraca. Nah, ini aturannya. Aktiva, kalau dia bertambah maka kita catat di sisi debit, kalau dia berkurang maka kita catat di sisi kredit. Misalnya kas, aktiva kan kas. Misalnya kas dia bertambah, artinya kita menerima uang, maka kita catat di sisi debit. Berkurang kita catat di sisi kredit. Saldo normal, artinya saldo normal dia nih ada sisi debit, saldo normal ya. Kalau nggak normal berarti minus, itu tidak usah kita bahas. Jadi saldo normal kas ada di debit. Contohnya misalnya kan menerima penjualan 1 juta. Nah, itu kan kasnya bertambah kan, menerima penjualan. Maka di sisi debit. Yang bertambah apa penjualan, maka penjualannya di sisi kredit. Jadi kas pada penjualan. Itu bila aktiva bertambah. Pak, bagaimana bila berkurang? Nah, misalnya berkurang beli bensin, maka kan kasnya berkurang kan, kita keluar untuk beli bensin kan, kita catat di kredit. Betul, berarti biaya bensin. Biaya bertambah, berarti di sini ada biaya kan. Nah, biaya bertambah, berarti biaya bertambah di debit, maka jurnalnya biaya bensin pada kas. Kemudian juga hutang begitu, hutang bertambah. Kita mengambil hutang kan, kita ngutang ke bank. Nah, kalau hutang bertambah itu di sisi kredit. Nah, dia bayar hutang berkurang di sisi debit. Kemudian juga hutang dan modal sama ya, aturan debit kreditnya di sisi kredit. Jadi kalau bertambah di kredit. Prive, kalau bertambah di berkurang di sisi kredit. Biasanya sih prive ini jarang ya, transaksi jarang. Karena kalau pemilik minta uang ke perusahaan, biasanya nanti dibebankan ke operasional. Kemudian pendapatan dan biaya. Pendapatan bertambah di sisi kredit, berkurang debit, biaya bertambah debit, kredit. Nah, ini adalah rumusnya yang baku, yang kalian hafalkan. Saldo normal, 3 akun ini namanya akun neraca, 2 akun ini namanya laba rugi. Biaya tadi bertambah, jadi ini nanti lihatnya dari sisi akun ya. Akunnya itu kamar, kelompok-kelompokan. Kalau aturannya seperti ini, debit dan kredit. Yang masih belum jelas nanti dapat ditanyakan ya. Ini jurnal ini adalah pencatatan, bentuknya sama yang tadi kita bahas, ini bentuk sederhana. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Aduh, masih banyak ya. Nah, misalnya contohnya membeli perlengkapan suplai secara tunai. Nah, ini kita lihat nih, kita namanya identifikasi membeli perlengkapan. Nah, kita cari ya, ada akun perlengkapan. Nah, setiap jurnal itu pasti terdiri dari debit dan kredit. Nanti debitnya minimal ada 1 akun, kreditnya ada 1 akun, berarti ada 2 akun. Bisa lebih dari 2 akun, asal debit dan kreditnya jumlahnya harus sama. Nah, kalau kita lihat di sini membeli perlengkapan secara tunai. Nah, ada akun perlengkapan, kemudian ada akun secara tunai, cash, berarti kas kan. Nah, berarti ada akun perlengkapan dan ada akun kas. Kita punya 2 akun sudah kan, ada perlengkapan, ada kas. Kita identifikasi ada 2 akun. Nah, sekarang tinggal yang bertambah apa? Membeli perlengkapan. Nah, berarti perlengkapannya dia bertambah, sebelumnya nggak ada kita beli jadi ada, jadi bertambah kan. Yang berkurang apa? Tunai, secara tunai, berarti kasnya kita pakai, uang kita berkurang kan, berarti kasnya berkurang. Maka jurnalnya kalau berkurang itu berarti kredit kan, tadi kas. Kalau aktiva itu berkurang kredit,
bertambah di debit. Nah, perlengkapan, akun perlengkapan dan akun kas ini sama-sama apa? Akun aktiva kan. Nah, tadi aturannya kalau aktiva bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit, maka perlengkapan bertambah, aktiva bertambah di debit. Nah, kemudian yang satunya aktiva juga tapi nama akunnya kas, berkurang kita catat di kredit, bertambah di debit, maka jurnalnya adalah debitnya perlengkapan, kreditnya adalah kas. Jadi jurnalnya kita sebut biasanya perlengkapan 265.000 pada kas 260.000. Jadi kalau kredit kita sebut pada. Jadi jurnalnya apa Pak? Perlengkapan 265.000 pada kas 265.000. Nah, kemudian menerima kas untuk pekerjaan yang diselesaikan. Nah, kita identifikasi lagi nih. Menerima berarti dalam bentuk kas kan, uang kas, cash. Nah, menerima uang berarti uangnya bertambah. Nah, kas ini termasuk aktiva kan. Nah, aktiva bertambah tadi sisi debit. Tadi kita udah dapat nama akunnya kas. Nah, ini akun aktiva kalau bertambah di debit berarti kasnya debit. Kemudian setelah selesai dikerjakan revenue, kita menerima penghasilan, kita sebut penjualan. Nah, tadi kita lihat penjualan kalau bertambah di sisi apa? Penjualan bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Maka sudah kita dapat kreditnya penjualan. Maka kita tulis jurnalnya, kita catatan kas bertambah, aktiva bertambah 1.080.000 pada penjualan 1.080.000. Kemudian tanggal 18 membeli peralatan secara kredit. Nah, kita identifikasi lagi peralatan yang tadinya nggak ada, jadi ada. Nah, berarti bertambah. Peralatan itu termasuk aktiva bertambah berarti kita catat di sisi debit. Secara kredit, nah berarti kalau secara kredit kita beli hutang kan. Nah, tadi kita lihat lagi hutang kalau bertambah apa? Kalau bertambah di rumusnya tadi kredit, maka kita sudah dapat debit dan kredit. Berarti jurnalnya peralatan 8 juta pada hutang 8 juta. Nah, selanjutnya menerima pembayaran atas pesanan. Nah, menerima pembayaran atas pesanan. Nah, kita menerima pembayaran berarti kas kan, akunnya kas kan. Pesanan nih atas pesanan berarti penjualan. Berarti kita sudah pernah jual barang pada tanggal 14 kan. Nah, berarti kita menerima pembayaran piutang. Kalau kita jual secara kredit namanya piutang kan. Nah, piutang itu juga maksud aktiva. Kalau piutang itu dibayar berarti berkurang kan. Piutang kita berkurang karena sudah dibayar. Nah, aktiva berkurang tadi di sisi kredit. Kas bertambah, aktiva bertambah di sisi debit. Maka jurnalnya adalah kas pada piutang. Oke, selanjutnya dapat kalian latihkan sendiri. Bila kurang paham kalian dapat bertanya. Kemudian di sini pengertiannya buku besar adalah dapat kalian baca. Nah, ini bentuk-bentuknya. Nomor rekening ini sudah baku. Nanti kalian cari referensi atau di soal dia sudah diberikan neraca saldo ya. Kemudian kita masuk ke prakteknya. Nah, nanti praktek ini akan saya buat dalam bentuk video sendiri. Oke, sudah cukup lama. Jangan lupa kalian lihat dengan seksama penjelasan saya. Bila merasa kurang, silakan kalian dapat bertanya melalui WA group atau kalian buat grup Zoom dan invite saya di Zoom. Akan saya coba jelaskan secara live. Oke, selamat menonton dan simak dengan hati-hati. Terima kasih.